Personality. Aku ingin mengatakan bahwa aku bahagia saat melakukan yang ingin kulakukan. Namun, nyatanya aku cemas. Apakah buku yang diterbitkan kali ini akan laris? Apakah penghasilan bulananku akan bertambah? Apakah aku masih bisa makan? Bagaimana aku harus merencanakan masa depanku? Siapa yang harus kupilih untuk bekerja bersamaku? Bagaimana caranya agar aku bisa menciptakan lingkungan kerja yang baik bagi para karyawan? Apa? Aku harus mengangkat telepon dari orang yang sudah lama tidak pernah menghubungiku? Apa yang akan orang itu pikirkan jika aku tidak menerima teleponnya? Aku mencemaskan semuanya. Sangat sulit untuk hidup dengan benar. Aku harus tahu semua jawabannya. Tetapi, hal yang tidak kuketahui malah tambah banyak. Kira-kira berapa banyak buku yang akan terjual? Kira-kira berapa banyak peningkatan penghasilanmu bulan ini? Apa itu cukup untuk membiayai kehidupanmu? Apa rencanamu selanjutnya? Pekerjakan aku di kantormu. Terimalah telepon dariku. Aku lelah menjawab semua pertanyaan yang jawabannya adalah apa yang orang lain ingin dengar. Bahkan lebih menyenangkan untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Apa kalian pernah berbicara dengan suara keras? Mengucapkan kalimat-kalimat tanpa arti? Mengenakan beberapa topeng saat berurusan dengan orang lain? Memaksakan senyum? Atau dengan mudah mengganti tulisan dan cara berbicara? Meski lingkup pertemananku makin kecil, aku kadang ingin sendirian saat aku dikelilingi orang lain. Beberapa kali berhubungan dengan orang lain membuatku sadar. Mungkin memang inilah kepribadianku. Kepribadian dalam bahasa Inggris adalah personality. Sedangkan dalam bahasa Yunani, persona berarti wajah. Mungkin kepribadian adalah sosok diriku yang diwujudkan lewat beberapa topeng. Namun, tidak peduli berapa banyak topeng yang kupakai, aku paling merasa nyaman ketika bertemu dengan orang yang tahu siapa aku sebenarnya. Ketika kita hidup di antara begitu banyak orang, ada kalanya kita ingin sendirian. Kita sering muak dengan perhatian yang tidak perlu dan kata-kata yang menyakitkan hingga kadang kita merasa ingin sendirian saja. Keinginan untuk sendirian itu semakin kuat ketika aku memandang sekelilingku. Rasanya semua orang bahagia kecuali aku. Rasanya semua orang bisa mengerjakan tugasnya dengan lancar, sementara aku cuma berjalan di tempat. Bahkan aku sampai berpikir, jangan-jangan aku sudah tidak punya teman yang bisa mengerti hatiku lagi di sisiku. Aku hanya ingin kebahagiaan yang setara dengan sulitnya usahaku bertahan hidup. Keinginan untuk bahagia itu amat mendesak. Entah berapa banyak kesulitan dan kekalahan yang datang padaku setiap harinya akhir-akhir ini. Tubuh dan pikiranku sangat kacau. Namun, aku tidak mampu melihat sekelilingku karena aku hanya melihat ke depan tanpa peduli sekitar. Bahkan, keadaan keluarga juga berantakan. Aku menghela nafas setiap kali aku melihat diriku sendiri. Dalam keadaan seperti ini, siapa yang akan mendengarkan aku dan siapa yang akan memberiku kekuatan? Meski aku cemas, apakah aku bisa mengerjakan tugasku dengan baik? Atau apakah aku bisa hidup dengan baik dan tetap menikmati hidupku? Aku berusaha untuk lebih fokus pada tulisanku, memberikan lebih banyak energi dalam kata-kata yang kutulis, dan menjadi orang yang gagah dalam setiap perbuatanku. Aku mungkin sering terguncang, berkali-kali hancur, dan kadang terluka. Meski demikian, semoga aku bisa terus maju. Aku ingin menjadi orang yang konsisten. Aku ingin berusaha agar aku bisa lebih lagi hidup sebagai diriku. Hidup adalah serangkaian pilihan, yang dipilih dan yang tidak dipilih. Kalau aku sudah memilih sesuatu,
Aku harus bisa menangani yang tidak aku pilih. Sudah jadi tanggung jawabku jika nantinya aku menyesali pilihanku itu, dan sudah tanggung jawabku pula untuk merasa senang saat mencapai prestasi besar lewat pilihanku tersebut. Apapun pilihannya, aku ingin membuat pilihan yang tepat. Ya, itulah proses yang harus aku lalui. Jika melihat ke belakang, apakah aku yang dahulu akan iri atau malah bangga pada aku yang sekarang? Kuharap diriku yang dulu bangga pada aku yang sekarang. Kuharap diriku ini tidak lagi terobsesi dengan masa lalu. Semoga semua momen bisa kuingat sebagai kenangan indah. Kumohon semuanya.